Dia biasa dipanggil dengan nama Hanin. Dia adalah seorang gadis cantik berwajah manis. Hanin merupakan anak pasangan dari Bu Lika dan Pak Tomo. Sejak kecil, Hanin sudah sering ikut ibunya ikut bekerja sebagai seorang sinden. Dari panggung ke panggung, Hanin selalu setia menemani Bu Lika. Maka sangat wajar jika Hanin tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh bakat. Selain memiliki suara merdu, Hanin juga sangat terampil dengan memainkan tari tradisional. Seiring waktu berlalu, kini Hanin satu-satunya tumpuan hidup keluarganya. Karena ayahnya sudah meninggal 2 bulan yang lalu, mengharuskan Hanin untuk menggantikan posisi ibunya. Hingga suatu hari, pemimpin Sanggar Ketoprak yang menaunginya meninggal secara tiba-tiba. Dan hal itu pun berdampak buruk pada sanggarnya. Kini, Sanggar Ketoprak tersebut mengalami kebangkrutan. Banyak dirinya yang pindah ke sanggar lain. Itu lantaran pemimpin Sanggar Ketoprak tersebut sudah berganti orang. Pada akhirnya membuat Hanin pergi merantau untuk menyambung hidup. Dia mencoba mengadu nasib di tanah kelahiran neneknya, yaitu di Solo. Dari situlah, dia bertemu dengan seorang ibu parubaya yang dikenal dengan nama Bu Ambar. Bu Ambar merupakan penyanyi campur sari. Namanya sudah sangat melalang buana di kotanya. Bu Ambar yang mengetahui bakat Hanin mencoba menawarinya pekerjaan menjadi seorang sinden di Sanggar Ketoprak yang dipimpinnya. Karena himpitan ekonomi dan kebetulan juga Hanin sudah mempunyai pengalaman menjadi seorang sinden, tanpa pikir panjang dia langsung menerima tawaran Bu Ambar. Dan akhirnya Hanin pun bertemu dengan suami Bu Ambar, seorang lelaki yang sangat menawan dengan kumis tipis menambah aura kegagahan seorang lelaki yang bernama Pak Prapto. Dialah suami Bu Ambar. Satu bulan pun berlalu. Kini Hanin sudah mempunyai penghasilan dari usahanya menjadi seorang sinden. Hingga suatu hari dia dikagetkan dengan meninggalnya teman seperjuangannya. Namanya Rina. Rina meninggal sangat tiba-tiba. Karena sore itu, dia masih mengobrol dengan Rina. 2 bulan setelah kepergian Rina, Bu Ambar memperkenalkan Hanin dengan seorang gadis kampung yang bernama Sri Asih. Sri Asih akan menggantikan posisi Rina yang menjadi sinden cadangan. Suatu hari, Hanin tak sengaja mendapati Pak Prapto merayu si Asih. Dengan terang-terangan Pak Prapto menggoda gadis kampung itu di depan Bu Ambar. Tapi anehnya Bu Ambar tak pernah marah setiap kali Pak Prapto merayu gadis-gadis muda. Bahkan Hanin pernah mendengar desas-desus yang mengatakan kalau Pak Prapto pernah berpoligami sebanyak 6 kali. Tapi naasnya mereka meninggal setelah menjalani pernikahan di bulan kedua. Dan malam itu, Hanin mendengar kabar kalau Sri Asih akan dinikahi oleh Pak Prapto. Sungguh, Bu Ambar wanita soleha. Bagaimana tidak, tak ada wanita di dunia ini yang rela dimadu, bahkan diduakan hingga berkali-kali. Pernikahan Pak Prapto dan Sri Asih tampak bahagia. Sri Asih selalu dimanjakan oleh suami barunya. Kehidupan yang dulu sederhana, kini berubah drastis dengan kehidupan Sri Asih yang bergelimang harta. Itu wajar, karena Pak Prapto adalah laki-laki kaya, pemilik Sanggar Ketoprak terkenal di kotanya. Yang tak wajar adalah Bu Ambar, yang selalu rela dan sabar ketika melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Hingga pada akhirnya, pernikahan Pak Prapto dan Sri Asih kembali berakhir dengan tragis.
Sri Asih ditemukan meninggal di kamar mandi. Dan kata Pak Prapto, istrinya itu jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur di dinding tembok. Banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, tapi polisi selalu menghentikan penyelidikan seperti kasus-kasus kematian istri Pak Prapto terdahulu. Orang tua Sri Asih di kampung hanya bisa pasrah dengan kematian anaknya. Suatu malam, Hanin tak sengaja mendengar percakapan Pak Prapto dan Bu Ambar. Tinggal satu perawan lagi, Pak. Sanggar kita tak akan ada yang bisa menandinginya, kata Bu Ambar. Hanin belum bisa mengerti apa maksud bosnya tersebut. Yang dia tahu, bos mereka adalah pemimpin yang baik hati dan banyak relasi bisnis. Maka tak heran kalau sanggar ketoprak yang mereka pimpin sangatlah maju dan terkenal. Siang itu, Pak Prapto terlihat mempunyai gelagat yang aneh. Dia mulai mendekati Hanin. Dia merayu dan memberi perhatian kepada Hanin. Bu Ambar pun selalu memberi kesempatan Pak Prapto untuk mendekati Hanin. Mereka selalu memberi iming-iming yang menggiurkan. Tapi anehnya Hanin satu-satunya gadis yang sulit untuk didekati. Itu karena dia memiliki prinsip hidup yang kuat. Dan sejak kecil, Hanin selalu dibekali ilmu agama sebagai bekal di dunia dan akhirat. Meski Hanin jauh dari orang tua, dia tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hingga suatu malam, saat Hanin sedang melaksanakan sholat tahajud, dia merasakan angin yang berembus sangat kencang di telinganya. Di telinganya selalu terdengar nama Pak Prapto. Di sisi lain, Bu Ambar dan suaminya sedang menjalani suatu ritual di sebuah kamar rahasia. Mereka tampak saling komat kamit sambil menaburui kembang setaman di atas menyan. Ternyata nama Hanin dialah yang selalu dipanggil. Seolah ada sesuatu yang mereka inginkan. Tapi anehnya menyan itu tiba-tiba saja mati. Dan Pak Prapto jatuh terpental. Keesokan harinya, Hanin tak sengaja menemukan tali pocong yang terkubur di depan rumah kosnya. Tali pocong itu terkubur bersama foto Hanin yang sudah berlumuran darah. Hanin merasa ada yang aneh dan sudah pasti ada orang yang ingin mencelakainya lewat ilmu hitam. Tapi Hanin tak akan tinggal diam begitu saja. Dia kemudian mendatangi seorang ustadz untuk menetralkan rumah kosnya. "Kamu harus keluar dari tempat kerjaanmu, Nin," kata Pak Ustadz. Kata-kata Pak Ustadz membuat Hanin terpojok. Dia sangat dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pada akhirnya Hanin keluar dari tempat kerjanya. Tentu saja Pak Prapto dan Bu Ambar tidak menyetujui keputusan Hanin yang secara tiba-tiba. Sikap keras kepala Hanin membuat pasangan suami istri itu pun bertindak kasar. Mereka menyekap Hanin di ruangan tertutup. Bu Ambar dengan nada tingginya mengatakan kalau akan melepaskan Hanin di malam pernikahannya dengan Pak Prapto. Malam pun tiba. Bu Ambar mendatangi Hanin dengan membawa baju pengantin. Dia terus saja memaksa Hanin untuk menikah dengan suaminya. Tiba-tiba tubuh Bu Ambar terpental. Dia seperti tersengat listrik ketika memegang tangan Hanin. Yang ternyata Hanin sudah diberi bekal dari Pak Ustadz. Sebuah tasbih kecil yang dipakai di tangannya. Hanin juga diberi Pak Ustadz sebuah raja bertuliskan ayat suci Al-Quran. Terlihat Bu Ambar lari kepanasan. Kali ini dia gagal menikahkan Pak Prapto dengan Hanin. Di sisi lain, Pak Prapto tampak ketakutan karena di depannya sudah berdiri sosok makhluk raksasa tinggi besar, yaitu Buto Ijo.
Buto Ijo pun marah besar kepada Pak Prapto malam itu karena Pak Prapto gagal mempersembahkan perawan untuknya. Karena sebenarnya Pak Prapto dan Bu Ambar sudah bersekutu dengan setan demi kelancaran usahanya. Buto Ijo itu akan berubah wujud menjadi manusia, menyerupai Pak Prapto. Tapi persembahan kali ini gagal karena Hanin berhasil lari, sedangkan Buto Ijo pun murka hingga membuat Pak Prapto dan Bu Ambar lemah tak berdaya. Rumah beserta sanggar miliknya pun terbakar. Kini tak ada lagi harta yang tersisa. Bu Ambar sudah terbuai dengan rayuan dunia tanpa mementingkan akhirat. Pak Marno tampak sangat bahagia saat menemani anak laki-lakinya bermain. Bocah kecil yang diberi nama Muhammad Sultan Ibrahim atau yang akrab dipanggil Sultan itu sangat mewarisi wajah tampan ayahnya. Pak Marno memberi anaknya nama tersebut tak lain karena dia berharap kelak anaknya tumbuh menjadi orang yang sukses seperti Sultan dan berhati lembut seperti Nabi. Pak Marno adalah seorang penjual nasi goreng. Ditemani sang istri, dia berjuang mati-matian untuk membesarkan anaknya. Demi pendidikan yang terbaik hingga fasilitas-fasilitas yang layak. Kasih sayang yang diberikan kepada anak satu-satunya itu malah membawa dia tumbuh menjadi anak yang manja. Apapun yang diinginkan selalu dituruti oleh ibunya. Hingga tak terasa, Sultan sudah menginjak di bangku perkuliahan. Setelah lulus menjadi sarjana, Sultan mengambil keputusan kalau dia ingin menjadi pekerja kantoran. Dia tak ingin melanjutkan usaha ayah dan ibunya, karena dirasa terlalu berat. Pak Marno tak mau memaksakan apa yang sudah menjadi kehendak anak kesayangannya tersebut. Semua berjalan baik. Dengan gagah berbaju rapi dan berdasi, Sultan menjalani hari-harinya bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan. Hingga di usia ke-29, dia mantap untuk meminang Frida kekasihnya. Karir yang gemilang serta kasih sayang dari orang tua membuatnya sempurna saat menjalani hidup. Dia tak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Bahkan saat menikah pun kehidupannya semakin bahagia dengan kehadiran dua anaknya. Hingga di usia 40 tahun, Pak Marno mengidap penyakit keras. Sudah 2 tahun belakangan ini dia hanya berbaring di atas tempat tidur. Sedangkan Pak Marno sendiri sudah tak kuat lagi melayani pelanggan-pelanggannya sendirian karena faktor usia. Dengan terpaksa warung nasi goreng yang dirintisnya waktu masih muda harus ditutup karena Sultan tak mau melanjutkan usaha kedua orang tuanya tersebut. Malam itu, suasana rumah seakan banjir air mata dengan meninggalnya Pak Marno. Sultan sangat terpukul. Baru kali ini dia merasa kehilangan. 2 bulan kemudian, ujian demi ujian mulai datang di kehidupan Sultan. Setelah ayahnya kini, giliran ibunya yang meninggal. Kali ini dia kehilangan 2 orang yang sudah menjadi cahaya dalam hidupnya. Sultan berusaha tegar menerima kenyataan. Dia sadar semua itu hanya milik Allah dan akan kembali lagi ke Allah. Dia berusaha bangkit dari keterpurukan. Hingga suatu pagi
Dia dipanggil Pak Rangga selaku manajer perusahaan tempatnya dia bekerja. Ternyata Sultan di PHK dan disomasi karena telah menggelapkan dana perusahaan. Tubuhnya gemetaran, keringat dingin bercucuran. Lututnya seakan tak mampu menopang badannya. Yang lebih menyakitkan lagi, dia mendapatkan somasi yang artinya tak bisa melamar pekerjaan di perusahaan manapun. Begitu beratkah ujianmu ya Allah? Gumam Sultan saat bersandar di sebuah warung kecil. Dengan meneguk minuman air mineral, dia mengenang masa lalu yang begitu kecukupan. Tak seperti sekarang. Sudah 1 bulan Sultan menganggur. Sudah 1 bulan itu juga dia keluar masuk perusahaan untuk melamar pekerjaan. Siang, apes, itu yang dirasakan Sultan. Karena tak ada yang mau menerimanya. Tiba-tiba mata Sultan tertuju pada sebuah gerobak bertuliskan nasi goreng spesial. Gerobak yang sudah menjadi saksi hidup perjuangan keluarganya itu tampak kusam dan berdebu. Sultan mengenang waktu masih kecil, dia selalu diajak Pak Marno ke tempat lapaknya. Bayang-bayang ayah dan ibunya selalu menari-nari di kepalanya, hingga dia berniat akan membuka usaha dengan berjualan nasi goreng. Dia tak lagi peduli dengan kunjingan-kunjingan para tetangganya. Yang dipikirkannya saat ini adalah mengembalikan ekonomi keluarganya. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sultan, untuk yang pertama kalinya berjualan keliling menjajakan nasi gorengnya. Jalan demi jalan ditelusuri hingga masuk ke perkampungan kumuh. Berharap ada sepiring nasi atau 2 piring yang laku. Tapi sialnya keberuntungan kurang berpihak kepadanya. Karena sampai hari mulai petang, Sultan hanya mendapatkan uang 50.000 saja. Tanpa seizin istrinya, dia pergi dari rumah menuju ke kediaman seorang juru kunci. Dia mendapatkan info tersebut lewat salah satu temannya. Seakan tahu maksud kedatangan Sultan, juru kunci tersebut yang bernama Mbah Kromo itu langsung menyuruhnya masuk. Kamu tahu akan resikonya kan, Le? Mbah Kromo berusaha meyakinkan Sultan agar tak tersesat ke jalan setan. Tapi tekad Sultan sudah bulat. Dia akan tetap menjalani ritual-ritual tersebut. Mbah Kromo pun mengangguk, lalu menunjukkan sebuah pohon besar yang dikelilingi pagar bambu. Di sanalah Sultan bersemedi selama 21 hari. Hingga malam itu, Sultan didatangi makhluk berambut panjang dan memakai baju putih compang-camping. Seolah berbicara, makhluk itu akan memberikan semua keinginannya dengan syarat dia akan mengambil anak Sultan untuk dijadikan anaknya yang dikenal sebagai Wiwi tersebut. Seperti terbius, Sultan hanya bisa mengangguk tanda perjanjian disetujui. Dengan mata yang masih terpejam, tiba-tiba Sultan merasa kalau ada sesuatu benda yang tergeletak di tangannya. Dan setelah membuka matanya, benda tersebut berupa sepotong kain lusuh. Sebelum pulang, Mbah Kromo mengingatkan agar Sultan menyimpan baik-baik kain tersebut. Karena kalau diketahui orang lain, Sultan akan terkena sial. Hingga akhirnya dia sampai juga di rumahnya. Keanehan pun muncul karena banyak orang mendatangi rumahnya. Dan setelah masuk rumah, dia mendapat berita istrinya menangis terisak-isak. Dan terlihat anaknya terbujur kaku. Ternyata anak bungsunya meninggal karena terkena penyakit TB. Sepeninggal anaknya, kehidupan Sultan mulai berubah. Nasi gorengnya kini laris manis di kalangan masyarakat. Hingga pundi-pundi uang mulai dikumpulkan. Tahun demi tahun,
Sultan sudah menempati rumah mewah dan membeli mobil baru. Sultan kemudian mendadak menjadi orang terkaya di kampungnya. Hingga dia berubah menjadi orang yang sombong dan angkuh. Sultan melupakan wejangan dari ibunya sebelum meninggal. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.